inilah. Baru masuk Mas Anang bilang, aku udah bosan lihat orang nyanyi hari ini. Terserah kamu mau nyanyi lagu apa, dia bilang. Kayaknya nyanyi lah waktu itu kan. Nyanyi belum selesai, diberhentiin sama Mas Anang. Berhenti, dia bilang. Mau lip sync, dia bilang. Bunga terakhir. Terus Mas Anang langsung senyum-senyum gitu bang. Kalau kita sebagai cowok ya bang ya. Gak mungkin lah kita pengen ngarepin keluarga. Kita harus bener-bener punya tujuan. Daya semangat lah gitu. Harus bener-bener mental, uji mental gitu. Harus tahan banting. Halo, back again bersama Raffi Andika. Kembali lagi di kamar gue di Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa kalau sudah begini, again sorry itu Mr. Dona Maula ya. Saya begini lagi, nyaman soalnya kalau nge-host begini tuh. Hari ini spesial episode karena gue sudah kedatangan seorang musisi yang baru ngeluarin single pertamanya. Tapi ada yang khas dari suaranya dan kalian pengentar denger suaranya kalian jangan kaget ya karena ini spesial sekali hari ini gue sudah kedatangan Daniel Jose. Halo Bang Raffi. Halo. Coba halo. Halo guys. Kan saya pikir hari ini yang datang baru sempat dengar suaranya. Halo Bang. Baby Romeo. Ya emang banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu. Tapi itu memang bawaan kan? Bawaan. Emang bawaan. Bakat. Jose apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Itu. Barbie sehat. Alhamdulillah sehat banget. Dan kenapa ya hari ini tuh gue tuh selalu seneng ya. Maksudnya di studio ini ketika yang datang itu selalu punya positive vibes, positive energy. Dan Jose itu salah satu yang pas masuk tadi memancarkan energi positif itu salah satunya. Bisa ya. Masuk satu. Jose, dengar-dengar kemarin ngerilis single nih. Iya betul bang. Congrats dulu dong. Tepuk tangan buat Jose. Rilis single dong. Rilis single, terus ternyata di Didi. Ya di Didi Musik. Berarti emang base Bandung. Ya sekarang stay di Bandung. Aslinya tapi bukan. Kalau asli dari Bangka Belitung, pernah dengar? Oh, Belitung. Bangka Belitungnya. Bangka Belitung beda ya kan Belitung ya? Beda, cuman satu provinsi, dia beda pulau doang. Oke, Bangka Belitung. Oke, Bangka Belitung terus ke Bandung untuk berkarir gitu kan? Untuk berkarir, betul. Bareng sama Didi Music dan sekarang rilis single judulnya 1000 tahun. 1000 tahun. Ini perlu diklarifikasi nih. Maksudnya 1000 tahun itu konteksnya 1000 tahun cinta kah? 1000 tahun putus kah? 1000 tahun apa nih sebenarnya sih? Kalau menceritakan tentang lagunya sih bisa diartikan buat cinta bisa. Buat pasangan mungkin ya. Buat temen juga bisa sebenarnya. Tapi ini lebih kalau lihat MV-nya lebih ke orang tua sih sebenarnya. Karena itu menarik tuh MV-nya. Itu kan ada bapak, ada ibu. Oh itu juga satu poin yang harus dibahas. Apakah itu inline sama kan beberapa musik video itu suka kontradiktif ya, beda sama musik video sama lagunya gitu. Nah single ini single pertama debut di industri musik apa gimana? Sebetulnya waktu itu sebelum Idol, kita tuh bikin proyekan, cuman lebih ke iseng aja sih sebenarnya waktu di Bangka. Bukan misalkan rilis single nih, buat dipublish enggak, cuman buat dengar-dengar doang gitu, buat pribadi sama teman-teman aja. Oh tapi itu nggak pernah dirilis? Nggak pernah dirilis, buat dengar-dengar doang. Cuman ini memang perdananya secara resmi lah gitu. Di musik gitu kan. Oke. Nanti kita akan ngomongin sih perjalanan musiknya, tapi sebenarnya yang mau gue klarifikasi di sini adalah Jose ini memang seorang penyanyi gitu kan. Bukan biasanya kan ada ya teman-teman yang punya konten terus akhirnya konten menyanyi terus jadi nyanyi gitu. Tapi memang berasal dari orang yang nyanyi gitu dari dulu kan. Sebenarnya waktu masih SD itu sebenarnya nggak ada tujuan pengen kalau udah gede, udah besar aku pengen jadi penyanyi, enggak. Cuman waktu itu tuh kan waktu 10 tahun suaraku tuh udah ngebas sendiri. jadi waktu itu sempat dibully bang. Oh iya. Jadi waktu umur 10 tahun
teman-teman bully, kamu suaranya kayak bapak-bapak, dia bilang kan. Suaraku kan gede kan. Bilang suaranya kayak kakek-kakek lah apa segala macam. Jadi waktu itu aku timbul kayak kurang percaya diri sama diri sendiri. Jadi makin takut buat nyanyi waktu itu. Kamu malah jadi minder itu? Jadi minder malah. Karena dengar suara orang-orang aja nggak seneng, gue bilang kan. Kayak ngebully gitu. Berarti suara aku ini nggak cocok ini kalau buat nyanyi, gue bilang. Akhirnya waktu beranjak SMP, itu adalah salah satu bokapnya temen gue bilang, Jos, kamu tuh suaranya unik, dia bilang. Coba kamu nyanyi. Enggak om, gue bilang. Karena udah takut kan. Waktu kecil udah dibilang kayak gini. Jadi gak kepikiran buat jadi penyanyi. Akhirnya memberanikan diri buat belajar nyanyi. Dengan otodidak. Belajar sendiri. Akhirnya ada kayak di rumah sekolah itu waktu itu ada kayak kompetisi gitu bang. Kompetisi vokal gitu lah. Akhirnya aku ikut. Juara malah waktu itu. Dengan suara yang kayak gini waktu itu kan. Sempat dibully, suaranya aneh apa segala macam, kayak bapak. Kok ternyata suaraku bisa menang, bisa dinikmati orang akhirnya. Iya. Akhirnya dari situ bang, aku timbul kepercayaan diri. Wah ini kalau aku belajar dengan sendirinya ini bisa ini, gue bilang. Akhirnya seiring berjalan waktunya lancar aja gitu. Oke. Berarti nggak pernah resmi belajar musik gitu, belajar nyanyi gitu? Enggak. Karena memang benar-benar otodidak. Nice. Oke. Nyambung ke 1000 tahun berarti di rekaman pun juga ya udah aja nggak yang di direct, apa ada yang direct vokal nggak? Yang direct ada. Ya itu Mbak Ayu. Purnamasari, betul. Beliau lagi. Halo Bu Ayu. Ngobrol nih sama Jose nih. Teman saya Ayu tuh sama memang yang ngedirect vokal aku juga di beberapa karya juga Ayu. Oh Mbak Ayu ya. Mbak Ayu. Makanya top chair lah kalau Ayu Purnamasari yang ngedirect saya. Ini luar biasa berarti. Terus single ini emang Jose yang nulis, produce apa gimana? Nah buat single ini yang nulis liriknya tuh Bang Putra. Vokalis barunya Zigas. Jadi waktu itu lagu ini sebenarnya udah sempet dinyanyiin dia. Cuman dia bilang lagu ini kurang cocok kalau dia yang nyanyi, dia bilang. Kayak kurang ada nyawanya, dia bilang. Oh ya? Waktu dikasih ke aku, bikinlah itu guide vokalnya. Dia bilang ini lagunya cocok buat lu, dia bilang. Jos, gimana kalau lagu ini kita produksi bareng, dia bilang. Akhirnya udah ngobrol sama label apa segala macam sama Didi Musik, dia approve akhirnya materi itu. Akhirnya yoilah kita gas buat single pertama, gue bilang. Awalnya Bang Putra tuh nulis buat dinyanyiin sama Zigas. Buat dia solo. Belum sama Zigas waktu itu. Cuman dia bilang lagunya kurang cocok kalau dia yang nyanyi, dia bilang gitu. Akhirnya dia kasih ke aku. Menarik. Produce siapa? Boleh ini? Yang produce-nya ini Mas Ion. Yang produce-nya. Itu semua dikerjain di Bandung, terus akhirnya sampai ini rilis. Sebenarnya Jose nih punya nggak kayak bayangan deh, kayak harapan atau kayaknya kalau lagu ini rilis tuh aku akan bikin orang kelepek-kelepek gitu, atau orang-orang tuh akan terhipnotis sama suaraku atau apa gitu. Harapannya sendiri dari lagu ini gitu. Harapannya sih pengen lagu ini tuh diterima di industri musik Indonesia. Pastinya. Amin. Dan mudah-mudahan dengan lagu pertama ini orang yang mendengarkannya bisa terinspirasi dari cerita lagu ini. Asik. Mudah-mudahan lagu ini ya poin pertamanya semoga banyak yang suka sama makna lagunya yang pastinya bisa menghibur lah. Tersampaikan lah. Ya. Nah sekarang musik video nih. Itu kan lumayan kalau bahasa anak sekarang tuh menguras bawang, betul. Motong bawang gitu kan. Siapa yang motong bawang sampai nangis gitu. Itu ide juga dari Jose apa gimana? Itu ide MV-nya dari Kang Arya sebenarnya. Arya Meda? Iya, Arya Meda. Hah? Serius dia yang nulis? Dia yang nulis. Wah, bisa dia ternyata. Keren. Itu menceritakan tentang pribadinya dia bilang. Oh iya? Arya Meda sekarang sutradara. Oke. Karena kan kalau bicara tentang video klip, kalau cinta-cintaan udah banyak tuh bang. Jadi pengen cari yang beda lah. Karena menceritakan tentang orang tua tuh paling gak bisa ya.
sebenarnya. Jadi makanya cari yang beda dengan lagu ini. Gimana caranya? Akhirnya idenya dari Aremeda tadi. Wis, keren. Jose ada ikut di, maksudnya tambahin ini bang, gini bang. Ada. Bang, ada masukan nih. Kalau dibikin kayak gini gimana? Oh iya Jos, bisa Jos. Nah, jadi saling inilah. Iya. Berapa lama syuting MV itu? Syuting dari pagi itu. Sehari itu? Sehari full. Dari pagi sampai jam habis isya lah. Jam 8 malam udah kelar. Jadi seharian full benar-benar fokus di situ. Oh, sehari beres. Sehari beres. Udah siap tayang lah segala macam gitu ya. Diedit gitu. Edit dulu, 2 minggu kemudian baru tayang. Oh, 2 minggu? 2 minggu. Jos, mungkin terakhir nih mengenai 1000 tahun nih. Teman-teman tuh bisa dengerin di mana, atau kalau mau request silahkan boleh. Mungkin semuanya udah ada di platform musik kesayangan kalian, terutama di Spotify ya. Buat MV-nya udah bisa disaksikan di channel YouTube-nya Didi Musik. Pokoknya kalian dengarkan semua yang ada di musik kesayangan kalian. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar chart. Biar Daniel Jose chart. Gitu ya. Oke, Jos, tadi kita udah ngomongin 1000 tahun Jos. Setelah ini aku akan banyak ngobrol soal background, kan tadi sempat menyebut juga pernah bikin proyekan. Tapi kita sambil nyemil dulu Jos. Nyemil gak? Boleh dong. Minum gimana minum? Silakan. Itu ini ada yang gelas. Oke, siap. Jadi hari ini dikasih snack lagi dari Lenis Teras nih. Lenis, terima kasih. Dikasih snack. Ini ada. Jos, makan pedas apa enggak Jos? Makan dong. Nah, ini ada yang pedas nih Jos. Ini yang pedas. Ini yang biasa. Ini ada yang manis-manis juga. Tapi biasanya teman-teman laki kalau kesini makan yang asin. Tapi ini ada yang manis juga. Jos. Iya bang. Nyantai juga boleh Jos. Duduk ke Jos. Aman. Boleh begini juga. Tadi Jose bilang, Jose itu dari Bangka Belitung. Tadi sempat nyinggung lah di belakang nih. Di before take kita. Iya. Dan satu hal yang menarik itu adalah tadi Jose sempat singgung bahwa Jose tidak pernah belajar musik. Iya betul sekali. Nah kemudian perjalanan itu terinspirasi dari papanya teman yang bermusik. Setelah itu gimana? Apakah tadi kan ikut lomba? Apakah terus akhirnya nulis-nulis lagu sendiri? Apa jadi ngulik-ngulik main gitar apa gimana? Sebenarnya kalau main gitar nggak terlalu ya, cuman paham chord aja. Jadi benar-benar belajar nyanyi itu secara otodidak karena sering dengerin musik. Jadi akhirnya mungkin ada inspirasi itu. Pengen kayak gini. Nah terus kalau bikin lagu tuh sebenarnya seneng nulis aja bang. Nulis ini kata-kata keren nih kalau dibikin kayak gini nih. Jadi nggak ada benar-benar dipikirkan. Jadi seiring ini aja, jalan aja. Go with the flow lah ya. Gitu, asik ya. Biasanya kalau lagi senggang gitu dengerin lagu kayak apa sih sebenarnya seorang Daniel Jose itu yang didengerin? Kalau dengerin lagu tuh senengnya sebenarnya lagu-lagu zaman dulu sih. Wow. Zaman-zamannya 2000-an mungkin ya. Kayak lagu-lagu Creed zaman-zaman dulu gitu. Karena seneng aja sama tipikal musiknya. Alter Bridge kan udah agak-agak ininya. Kalau dari vokal Jose nih. Kan kadang-kadang mengolah vokal itu gampang-gampang susah ya. Iya bang. Buat teman-teman kayak mencari feelingnya, mencari tekniknya biar gak capek apa segala macam. Apalagi Jose kan otodidak gitu. Ada gak musisi yang ini beneran karena dia suaranya begini atau dia tekniknya begini, cara nyanyinya begini, ini jadi jadi sebuah inspirasi lah buat Jose gitu? Ada sebenarnya. Siapa tuh? Kalau di Indonesia ya. Nah siapa tuh? Aku tuh seneng lihat ini fokusnya ada band. Oh ya? Bang Doni Sebarani. Cuman dia itu lebih ini aja sih. Nyanyiin tuh kayak ada khas aja tuh. Kayak bener-bener itu karakter dia tersendiri itu. Gaya dia di panggung mungkin. Cuman lebih seneng dengar vokalnya sih. Sama cara pembawaan dia di panggung aja. Kemudian itu pernah jadi bahan untuk ini gak kayak, wah nih kayaknya bisa jadi nih kalau di panggung sedikit-sedikit ngikutin dia gitu. Gimana niruin lah ya, gayanya gini-gini ya. Terusnya sambil perjalanan menemukan stylenya Jose gitu. Pernah bang. Cuman kalau untuk misalkan, wah gue harus kayak gini nih. Harus jadi gini. Enggak. Mesti harus punya ciri khas tersendiri kan. Good. Cuman kalau lihat secara
panggungnya mungkin belajar beberapa penyanyi juga. Mungkin dengar band luar, oh dia kayak gini nih, keren nih kalau dibawa di panggung. Dikulik-kulik aja dikit-dikit gitu. Jadi mungkin dengar beberapa penyanyi akhirnya ini bagus nih kalau diambil gayanya kayak gini. Ini kayak gini. Jadi di collab akhirnya bang. Iya. Akhirnya harus punya karakter tersendiri ini gue bilang. Betul. Susah kalau dibilang mirip kayak orang kan akhirnya kayak nggak punya jati diri akhirnya. Betul. Tapi itu good mindset, Jos. Itu kadang-kadang tuh daripada kita kalau bahasa Inggrisnya pretend to be someone else, kita mencoba untuk menjadi orang lain. Salah satu jalan terbaik menentukan karya kita, mendefinisikan karya kita lewat gerak tuh bikin karakter sendiri. Bagus Jos. Lanjutkan Jos. Kalau soal musik nih gitu. Jose kan tadi bilang sempat nulis apa segala macam gitu. Pernah kepikiran gak untuk produksi nih Jos? Bisa make di AW apa segala macam gitu? Sebenarnya sih kalau untuk itu seiring berjalan waktu sih sebenarnya pengen. Oke. Cuman kalau untuk bicara itu sebenarnya agak kurang paham sih sebenarnya. Tapi ada ketertarikan lah ya. Ada ketertarikannya. Akan datang waktunya berarti. Pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Karena sepertinya dengan kamu yang suka lihat looking back ke musik-musik zaman dulu segala macam, itu bisa jadi, apalagi kan kita udah dengar 1000 tahun ya semua gitu, udah dengar 1000 tahun, kok kayaknya ada chance deh, ada kesempatan untuk, karena kamu tadi bilang kan, menemukan jati diri sendiri, mungkin juga bisa masuk ke dalam musiknya, aransemennya. Jadi dengar musik kayak gini Daniel Jose banget gitu. Mungkin Jos. Iya mungkin bang. Gitu mungkin betul. Ya. Itu menarik tuh. Kalau dari musik tadi udah tahu banyak segala macem. Nah, tumbuh besar, Jose kan akhirnya ikut salah satu ajang ya idol gitu. Itu experience itu membentuk Jose akhirnya menjadi Daniel Jose yang sekarang tuh gimana? Jadi awal pertama kali ikutan idol tuh sebenarnya ditawarin tuh sebenarnya bang. Aku tuh kan sebelum itu tuh kerja di salah satu perusahaan kayak interior gitu. Oh gitu. Kayak gini-gini nih, bikin gini-gini nih. Situ paham berarti begini-gini. Gitu. Oke, lucu nih. Akhirnya itu salah satu bos yang punya perusahaan itu nawarin. Josie dia bilang, kamu ada nggak ketertarikan pengen ikutan kayak ajang pencarian bakat kayak idol apa segala macam? Pengen lah bos, gue bilang kan. Cuman kalau dari Bangka ke Jakarta kan harus butuh biaya juga bang. Pesawat, biaya apa segala macam kan. Aku gak punya uang bos waktu itu, gue bilang kan. Jadi akhirnya dia bilang, kamu ada gak niat? Kalau kamu pengen bener-bener pengen ikutan, biar aku yang biayain, dia bilang waktu itu. Keren. Akhirnya ya udah aku prepare, siap-siap dulu, ngulik-ngulik dulu tentang idol tuh gimana, caranya apa segala macam. Akhirnya berangkat. Cuman waktu itu sebelum ke Jakarta ke Bandung dulu bang. Itu kan ada audisi di Bandung kan. Kalau gak salah di gedung Eldorado Dome. Eldorado, Eldorado. Dari Bangka langsung ke Bandung. Dan itu pertama kali naik pesawat. Oh ya? Pertama kali naik pesawat. Seumur hidup ya. Oke. Jadi bener-bener ikut idol itulah jembatanku buat naik pesawat. Akhirnya antri. Nginep di daerah sana juga. Ngantri lah. Kaget bang. Kenapa? Buset gue bilang. Banyak ya? Rame banget ini. Aku gak kepikiran. Se-expect mikirnya serame itu bang. Oke. Aku mikirnya kayak biasa aja gitu kan. Ternyata yang ngantrinya itu mungkin ribuan lah ya. Ngantri dari awal. Gak lolos waktu itu. Gak lolos yang di Bandung. Karena gak lolos, akhirnya balik lagi ke Bangka. Balik lagi ke kampung. Nah akhirnya di bulan depannya ada lagi audisi di Jakarta. Jakarta itu kota terakhir kalau gak salah. Ngantri pas udah di Jakarta, balik lagi dari Bangka ke Jakarta. Berarti udah 3 kali naik pesawat. 3 kali naik pesawat. Ngantri lagi. Akhirnya gak lolos tuh di hari Sabtunya. Dia kan ada 2 hari. Nah pas hari Minggunya tuh ngantri akhirnya lolos. Alhamdulillah. Cuman waktu itu kan kayak masuk video booth gitu kan. Babak akhirnya. Belum diumumkan hari itu lolos. Nanti dikabarin lewat Gmail dia bilang. Akhirnya gak ngarep lagi tuh bang. Udahlah mau lolos mau enggak gue bilang. Yang penting aku udah pernah nyoba. Betul. Ngantri
ketemu teman baru apa segala macam kan. Betul. Ya balik kerja lagi, nggak mikir lagi itu mau los mau nggak. 2 minggu kemudian dihubungin sama timnya Idol itu. Di email? Di email. Oke. Ditelepon pagi-pagi, nomor nggak dikenal, baru mau berangkat kerja gitu. Halo, selamat pagi, apa benar ini dengan Daniel Pratama? Iya benar ini siapa? Aku bilang kan. Terus dibilang, perkenalkan kita dari tim kreatif Indonesian Idol. Wih. Pengen ngucapin selamat buat kamu, dibilang lolos ke tahap berikutnya. Berarti lolos ke judgingnya, dibilang kan. Akhirnya, wah kayak gak nyangka bang gitu. Seneng kan. Baliklah ini ke Jakarta lagi waktu itu. Udah diumumin, ini kamu bekalnya kayak gini, harus dibawa gini. Ya balik lagi ke Jakarta, audisi. Dia kan per day kan. Betul. Nah aku tuh audisi hari terakhir. Oh. Peserta terakhir. Ah, udah peserta terakhir hari terakhir? Peserta terakhir. Iya, hari terakhir peserta terakhir. Okay. Nah kebetulan pas masuk audisi itu, kan kaget kan. Karena gak pernah awalnya kepikiran sampai masuk ke babak itu. Iya. Masuk, terus baru masuk Mas Anang bilang, gue bilang, aku udah bosan lihat orang nyanyi hari ini. Terserah kamu mau nyanyi lagu apa, dia bilang. Oke. Mental gue. Anjir, gue bilang kan, baru masuk Mas Anang langsung bilang gini. Kacau ini gue bilang. Tapi tetap yakin, bismillah. Akhirnya nyanyi lah waktu itu kan. Nyanyi belum selesai, diberhentiin sama Mas Anang. Berhenti, dia bilang. Kirain Mas Anang marah lagi akhirnya. Kurang ajar kamu ya, dia bilang. Kamu lip sync ya, dia bilang. Lip sync kenapa mas? Dia bilang kan, enggak ini suara asli aku mas. Kamu lip sync, dia bilang. Coba kamu bisa lagu Baby Romeo gak? Dia bilang. Nah itu tuh. Kan bener kan ya. Akhirnya lagu Baby Romeo tahu gak? Tahu mas, yang mana? Bunga Terakhir bisa? Kata ini, bisa mas. Coba kamu nyanyi lagu itu. Juri-juri pada diam semua kan. Kak Ungi, Kang Arman, diam semua. Kenapa ini juri bilang? Akhirnya aku nyanyilah Bunga Terakhir. Bunga Terakhir. Terus Mas Anang langsung senyum-senyum gitu bang. Awal marah-marah, dia langsung senyum-senyum. Dialah orang yang bilang pertama yes. Oh iya. Waktu itu, stop. Aku yes katanya. Aku sih yes. Yang lain mau yes apa enggak? Dia bilang. Aku sih yes kesebut tuh ya. Aku sih yes. Gitu. Kalau aku sih yes. Kata Mas Anang. Kalau aku sih yes. Terus pas itu, wah gak nyangka. Mas Anang awalnya marah-marah kok. Tiba-tiba dia yes. Jadi benar-benar disuruh nyanyi lagi kan. Kamu terus inspirasi kamu penyanyi Indonesia siapa? Dia bilang. Kalau aku seneng lihat Mas Ari Lasso. Gue bilang. Ari Lasso kan suaranya tinggi. Kamu kan suaranya tipikal yang bariton. Dia bilang. Kenapa kamu bisa mengidolakan dia? Karena aku bilang karya-karyanya Mas Ari itu luar biasa. Aku seneng denger lagu-lagunya Mas Ari. Terus dia dinyanyiin lagi. Suruh nyanyi lagu Ari Lasso yang mana? Dia bilang. Nyanyilah lagu Ari Lasso kan. Pas udah nyanyiin lagu itu, akhirnya juri semua ngobrol-ngobrol. Gak nyangka itu semuanya pada yes semua. Semua. 5 juri yes. Keren. Aduh, peserta terakhir. Hari terakhir dimarah-marah lagi awalnya. Kayak, wah ini mimpi apa aku bilang. Bersyukur banget hari itu asli. Bersyukur banget. Akhirnya balik lagi kan. Karantina. Masuklah babak elim waktu itu. Nah waktu udah di elim tuh udah pasrah banget bang. Karena nggak ngarep lagi tuh mau lolos mau enggak. Kalau lolos rezeki, kalau nggak lolos balik kerja lagi, mikirnya gitu kan. Betul. Jadi bener-bener udahlah pasrah. Itu kan udah diatur tuh semua lagunya kan. Jadi udah ditentuin lagunya, ikutin lah bang akhirnya bang. Lolos sampai elim 3 kan. Lolos ternyata bang. Waduh, gue bilang ini makin lama ini perjalanannya gue bilang. Waktu udah masuk showcase-nya ini harus fight, ini harus bener-bener ini gue bilang. Harus jangan main-main lagi. Nggak ada kata-kata, maksudnya nggak ada setengah hati lagi. Harus full, harus full. Ini bener-bener fokus, udahlah pasrah aja gitu. Seiring ini ikuti alurnya aja. Nah dari situlah mungkin seorang Daniel Joshi yang dari kampung Bangka Belitung ya, akhirnya dikenal lah sedikit banyak orang gitu. Alhamdulillah. Dari awalnya mungkin cuman, aku kan ngamen bang dulu bang. Oh iya? Iya. Jadi siangnya kerja, malamnya ngamen. Oh iya? Iya ngamen. Dari warung satu ke warung yang lain lah. Misalkan kayak warung sate, pecel lele mungkin ya. Iya. Nah masuk-masuk gitu. Jadi kayak nyari selingan aja gitu. Aku kan ngerantau juga kan. Dari kabupaten ke kotanya Bangka Belitung itu. Di Pangkal Pinang.
perjalanan itu akhirnya sampai di Idol. Sampai di Idol. Itu gak kebayang rasanya Itu gimana? gak kebayang banget bang. Gak kepikiran dari... Keren. Aku dari kabupaten. Dari orang terpencil di daerah ini. Iya. Tiba-tiba di nasional gitu. Iya. Bersyukur banget itu. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Itu ya apa namanya, hasil tidak mengkhianati usaha tuh. Itu ya, bener. Terus Usaha tidak mengkhianati hasil. dipadukan dengan doa juga. Masya orang Allah. tua ya. Iya. Karena harapan orang tua ke aku tuh besar. Karena aku kan anak pertama kan. Oh, anak pertama. Anak pertama punya adik 3. Okay. Jadi benar-benar kalau anak pertama tuh tanggung jawabnya harus jangan ada setengah hati yang abang bilang tadi kan. Betul. Benar-benar fight ini. Kalau udah di sini harus benar-benar apapun harus kita lakukan demi keluarga. Masya Allah. Itu satu cerita yang mungkin teman-teman di rumah, teman-teman cerita semua yang kalau gue sering bilang gitu ke teman-teman semua bahwa mulai aja dulu, kalian mau ngapa-ngapain mulai aja dulu, kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang mau kalian lakukan. Dan ini buktinya. Ini buktinya guys. Daniel Jose bisa ada di sini, cerita ini adalah bukti nyata bahwa perjuangan dan doa itu gak pernah putus tuh begini. Aku juga gak nyangka loh bang, bisa nyampe ke podcastnya Bang Raffi. Aku pun bisa ketemu kamu hari ini luar biasa rasanya. Kok aku tiba-tiba di sini? Karena aku tuh ngikutin Bang Raffi juga soalnya. Oh masa? Teman-temanku kan, kayak Salma, Roni, Salma, Dimansyah, Sharla, kan udah pernah kesini kan? Udah pernah kesini. Ya, pernah nonton podcast tuh. Ini Raffi. Betul, waktu itu di yang satu lagi, studio satu lagi. Oh, studio satu lagi ya. Raffi Andika, aku bilang. Ini keren ini ceritanya benar-benar asik di sini. Masya Allah, amin. Gak kepikiran akhirnya bisa di sini. Ya, terima kasih loh udah kesini gitu. Siap bang. Nah, tadi cerita bahwa keluarga juga doain, keluarga support apa segala macem. Berarti seberapa penting orang-orang support system di sekeliling seorang Daniel Jose untuk karir gitu? Wah, itu kalau diungkapin dengan kata-kata mungkin susah ya. Oke. Karena aku tuh tipikal yang bener-bener sayang sama keluarga. Apalagi sama ibu, sama ayah, adik-adik kan. Jadi bener-bener tanggung jawab seorang Jose sebagai anak pertama tuh bener-bener harus, kalau bahasa ininya harus tahan banting lah. Apapun yang terjadi, walaupun keadaan mungkin kalau bahasa ini kocaknya, kantong lagi robek kan misalkan ya. Itu gimana caranya harus survive. Harus ada gitu. Gimana caranya. Jadi ya kalau kita sebagai cowok ya bang ya. Gak mungkin lah kita pengen ngarepin keluarga. Kita harus bener-bener punya tujuan. Punya punya apa, daya semangat lah gitu. Harus bener-bener uji mental gitu. Harus tahan banting. Betul, tahan banting. Apapun orang katakan, apapun segala macam. Apapun orang katakan. Selama kita tahu kita lakuin yang baik gitu. Bang. Kita kan berkarya. Berkarya buat orang juga. Buat menenangkan hati orang kayak tadi. Itu makanya. Itu guys. Perjuangan tuh mulai aja dulu. Oke, Jose. Di sini aku sudah ada beberapa fakta menarik mengenai seorang Daniel Jose. Yoi. Minum dulu ya. Minum dulu, deg-degan deh kayaknya. Tahu-tahu. So, ini aura, ini studionya keren ya. Alhamdulillah. Gini bro, jadi seperti mungkin udah dilihat di teman-teman yang lain juga, ada beberapa fakta unik dan menarik. Yang tim intelijennya ini ada burung-burung lah, bilangnya kabar burung lah. Kabar burung. Jadi ada beberapa burung berkicau mengenai, Daniel Jose itu orangnya gini segala macam. Dan hari ini, kebetulan lagi bersama Jose, aku mau ngecek nih. Apa tuh? Bener gak dia yang jangan-jangan saya dibohongin sama burung-burung ini. Yang pertama, yang tadi udah disebut nih, Daniel Jose dulu sempat ngamen. Barengan sama temen yang tunanetra. Iya betul. Itu gimana ceritanya yang tunanetra? Akhirnya bareng sama sahabat apa gimana? Wah itu temen dia dari kecil. Yang bilang aku bisa nyanyi itu bokapnya dia. Oh itu? Iya bokapnya dia. Jadi bener-bener karena kita emang temenan dari kecil, sahabat lah ya. Udah dari kecil udah tahu sisi ininya, sisi itunya. Jadi bener-bener yang pengen ngajak ngerantau itu sebenarnya dia. Jos dia bilang, kalau kita terus di sini, kita nggak bakal maju, dia bilang. Nah ini ada fakta menarik dan cerita menarik. Pengen ke kotanya tuh nggak punya uang, nggak punya duit waktu itu. Jadi aku punya motor.
Akhirnya BPKB motornya aku gadai dulu. Oh ya? Gadai dulu waktu itu. Saking pusingnya cari duit, gak tahu caranya lagi. Oke. Bingung kan. Ya gadai BPKB. 1 juta itu uangnya. Oke. Ke Pangkal Pinangnya, ke kotanya itu. Dengan uang 1 juta itu bayar kosan 500. Udah dapat tuh kosannya. Yeah. Masih sisa 500 ribu. Itu gimana caranya 500 ribu tuh buat bertahan. Oke. Kita 2 orang bertahan dengan 500 ribu itu. Nah kebetulan kita bawa gitar. Terus aku juga punya basic nyanyi. Temen juga lumayan main gitarnya. Akhirnya dia ngajak. Just gimana kalau kita ngamen sementara ini. Sebelum kita dapat kerjaan. Iya. Kalau kita kayak gini uang kita makin menipis dibilang kan. Akhirnya memberanikan diri bang. Kan malu awalnya kan. Wah kacau nih kalau ngamen dilihat orang. Nanti gimana ini. Gak ada kepercayaan diri waktu itu. Iya. Akhirnya terpaksa. Tapi mau gimana lagi. Memberanikan diri akhirnya. Ayo kita ngamen. Ngamen tuh awal pertama masuk warung bakso. Itu rame bang waktu itu kan. Pas masuk situ diusir sama pemiliknya. Iya. Gak ada ngamen, gak boleh ngamen. Gak boleh ngamen di sini. Ini kenapa mas? Gue bilang kan. Di sini orang ngamen bikin risih semua dia bilang. Oke. Nah pada akhirnya kita nggak nyerah bang karena lihat orangnya rame kan, orang-orang kantor kan. Ya. Sayang kalau ditinggalin begitu saja. Kayaknya aku cariin mana itu yang bosnya. Ada mas-mas badan agak gendut, itu kayaknya itu yang bosnya. Aku samperin lah dengan sopan kan. Mas, gue bilang permisi, mas boleh izin ngamen nggak di sini? Gue bilang. Aduh bro maaf ya dia bilang. Kalau ngamen kita emang nggak ngasih di sini. Mas boleh gak mas ngamen 1 kali aja gue bilang. Soalnya lagi butuh banget mas gue bilang kan. Dia bilang oke 1 kali aja ya dia bilang. Kalau kamu kira-kira bikin risih besok gak boleh balik lagi ke sini. Yeah. Oke siap mas gue bilang. Jadi panggillah temanku yang tunanetra. Maaf tadi kan. Panggillah dia. Ya kan matanya gak bisa kelihatan. Sorry temennya namanya siapa? Epang. Tuh Epang. Jadi Pang dia bilang ayo kita masuk ke warung ini. Udah masuk. Gak tahu tuh siang waktu itu tuh orang-orang pada fokus ke kita bang. Iya. Gak tahu tuh kenapa. Nyanyilah waktu itu kan. Pas nyanyi ibu-ibu polisi-polisi waktu lagi makan itu kayak ada yang ngerekam. Oh. Iya. Ada yang nyanyi bareng. Kok kenapa orang pada fokus ke kita ya aku bilang. Ternyata mereka terhibur bang. Ada yang nyawer. Iya. Jadi mas yang punya bakso awalnya marah-marah senyum-senyum. Iya. Pas kita udah selesai makan, dikasih uang sama orang-orang di situ, balik dipanggil sama bos yang bakso itu. Bro dia bilang, sini. Udah makan belum? Udah mas, bilang kan. Nyantai dulu ya, dia bilang. Terus dia bilang, bro, besok-besok kalau kamu mau ngamen lagi di sini, ngamen aja. Ini warungnya spesial buat kalian berdua. Jadi gak ada pengamen lain selain kalian ya. Pokoknya kalian ngamen aja. Soalnya keren bro, dia bilang. Kita terhibur kamu di sini, gue bilang. Wah masa mas, gue bilang kan kayak, wah kacau ini, gue bilang sama Pang. Kita dikasih sini, seneng bang, dapat tempat pertama kan. Alhamdulillah. Cuman mas itu seneng karena kita ngamen itu tujuannya benar bang. Bukan ngamen, dapat duit buat mabok, enggak. Yeah. Jadi dapat duit itu buat bertahan hidup. Buat bertahan hidup di kota. Buat bertahan hidup di kota. Gimana cara bisa bayar kontrakan? Bisa beli rokok ya. Iya. Bisa makan. Iya. Jadi benar-benar tercukupi akhirnya bang. Kayak walaupun cuman sekedar tujuannya cari kerja gak dapat kerja. Hanya ngamen tapi uangnya tuh tercukupi. Buat kebutuhan sehari-hari lah. Yeah. Buat makan, buat beli ini beli itu. Alhamdulillah tercukupi bang. Sampai akhirnya berapa lama di warung bakso itu? Aku ngamen itu hampir 2 tahun loh bang. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah cuman itu terus nyari kerjaan itu. Iya. Gak mau ini kalau orang tahu kita ini pengamen kan. Iya. Jadi orang tua juga gak tahu bahwa aku tuh ngamen. Oh, orang tua gak tahu gak kamu tahu. Di kota kerja apa? Kalau tahu ngamen dia pasti marah. Oke. Pasti gak ngasih izin kan. Kenapa kamu cari kerjaan aja. Pasti gitu. Tapi karena udah kedesak tadi. Bingung mau ngapain ya. Mau gimana lagi kan. Iya. Ngamen akhirnya. Pengen bertahan hidup tadi. Wow, keren ceritanya tuh beneran apa ya? Nyambung lah sama yang tadi dibilangnya. Kalau ada yang mau dilakukan, ya mulai aja dulu. Sambil usaha, sambil doa. Tadi aku salut sama itu sih, sama Epang. Sorry ya, itu aku harus ngomong. Aku salut sama kamu dan Epang.
Terutama berarti yang main gitar Epang? Main gitar Epang. Karena dia basicnya memang main gitar. Maaf, walaupun dia cuma matanya satu. Dia kan kalau malam tuh rabun ayam ya bahasanya. Jadi kalau malam itu dia nggak bisa ngelihat. Kalau gelap, benar-benar gelap. Jadi benar-benar hilang pandangannya. Cuman kalau ada cahaya kayak gini, malam dia bisa ngelihat. Cuman pandangannya tuh dekat baru bisa bang. Kalau kayak gini aku sama Bang Rapi nih dekat. Nah dia kelihatan. Cuman kalau udah agak jauh dia nggak kelihatan lagi. Jadi terbatas sekitar 2 meter 3 meter gitu pandangan dia. Jadi kalau malam benar-benar buta total dia. Susah dia buat ini. Jadi kalau mau ngamen nih, mau nyebrang. Jadi aku yang gandenginnya. Ayo Jang, sama-sama gitu nyebrang. Keren. Wow. Tapi dan story itu nyambung ke papanya Epang juga mengencourage kamu lah ya. Dia lah yang awal yang bilang, Josi suara kamu tuh unik. Percaya diri aja dia bilang. Kamu mending jadi penyanyi dia bilang kan. Keren. Cuman aku bilang tadi, malu pak, malu om. Shout out buat Epang sama papanya. Keren. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, katanya ini nyambung sama syuting video klip. Ada satu adegan yang susah banget buat Jose, yaitu nangis. Iya, betul banget. Benar sekali itu. Karena aku tuh jarang nangis bang. Iya. Mau masalahnya apapun tuh susah nangis. Kecuali buat orang tua ya. Kalau orang tua udah gini-gini pasti gak bisa ditahan lagi. Kalau udah urusan mau papa ya mungkin ya. Susah. Jadi apalagi ini syuting perdana lagi. Sebelumnya kan belum pernah tuh syuting video klip. Benar-benar diuji tuh. Kamu harus bisa gini, harus bisa gitu. Ini kacau ini kalau nggak bisa malu bilang kan. Jadi mau nggak mau harus tahu bang. Tapi kan ini storynya mengenai orang tua. Jadi lumayan bisa lah ya masuk ke emosinya gitu. Iya betul. Waktu bagian ending gitu. Pas sholat berjamaah itu. Itu kan nangis tuh. Pas waktu papa udah meninggal waktu sujud posisinya. Itu benar-benar nangis sendiri bang. Benar-benar nggak tahu nggak bisa dibikin-bikin akhirnya. Terus netes air matanya. Wah ini kebawa suasana mungkin ya. Siapa tahu abis ini kan ada kesempatan acting. Amin dulu dong. Berarti bener ya tadi video klip. Bener. Selanjutnya, insomnia dan alhasil susah bangun pagi. Wah, itu kebiasaan buruk itu maksudnya. Tapi insomnia memang apa ya? Memang penyakit anak muda kali. Penyakit anak muda. Kayak mikir banyak. Jadi ya udah malam-malam. Tapi kan kadang-kadang insomnia bisa berubah menjadi sesuatu yang positif. Nulis lagu. Bisa. Bisa apa segala macam. Kadang-kadang push rank. Wah, aku main Mobile Legends. Iya kan ya. Tapi musim ini aku off. Musim ini terakhir kemarin cuma mainin sampai Epic 2 aja udah. Epic 2 kan cuman kita mulai start dari Epic kan. Kan tadi Mythic nih. Mythic macam turun dari Epic. Udah terus kebetulan lagi ada MOBA baru kan yang MOBA kemarin baru. itu. Jadi aku meninggalkan dulu si ML ini. Gitu ceritanya. Jadi mohon maaf ya, saya bukannya selingkuh. Tapi saya pindah dulu sebentar. Tapi aku juga jarang main game sekarang tapi bro. Ya itulah tapi jadi insomnia dulu sempet. Kalau Jose insomnia ngapain? Jadi karena udah kebiasaan dari dulu ya. Dari kecil mungkin susah tidur bang. Jadi bener-bener kadang susah tidur tuh karena sebenarnya pikiran juga ya. Kadang udah merem tuh. Jam 12 nih misalkan. Udah merem. Cuman gak tahu kenapa pikiran tuh ada aja muncul. Otak tuh bunyi terus. Iya. Harus gini. Besok aku ini kerjaannya ini. Aku gini-gini. Jadi gak tahu tuh. Akhirnya mencelak lagi tuh, melek lagi matanya. Main handphone. Apalagi udah main handphone kan. Berat itu udah. Main handphone begini lama-lama kok miring. Sampai lah subuh kan. Sampai lah subuh. Subuh baru bisa tidur itu bang. Oke, tapi makanya itu jadi kalau ada jadwal pagi jadi agak menyesuaikan lah ya. Agak menyesuaikan. Harus dipaksa tidur itu bang. Itu juga aku sama abang aku juga kan. Sama Bang Weti. Dia road manager aku lah. Kita dari Bangka bareng. Jadi berjuang dari nol bareng. Untung ada beliau yang sering ngasih buat bangun pagi nih. Misalkan ada kerjaan kayak tadi nih. Bangun jam 8:30. Biasanya gak bisa itu bang 8:30. Minimal jam 11 lah bangun.
Tapi dia yang ngingetin, Yos bangun, ayo siap-siap. Iya, karena bener. Ada kerjaan, mau podcastnya Bang Raffi Andika. Iya. Dia mau gak mau harus standby kan. Tapi saya pernah mengalami masa-masa itu di awal-awal waktu awal mulai gitu. Iya kan Bang? Aduh itu pagi-pagi suruh. Oke, kita ada syuting pagi atau kita dari pagi. Sebelum aku bisa menyesuaikan waktu itu berat. Berat Bang. Tapi kemudian itu bisa jadi sesuatu yang di overcome, yang kita lewatin ya gitu. Iya. Itu rasanya kayak prestasi banget dari pagi. Iya. Sebenarnya bisa aja mau kembali normal kan, pola hidupnya, pola tidur ya. Iya. Asalkan tergantung kita sendiri. Misalkan siang nih ngantuk, dipaksa aja nggak usah tidur siang. Tidurnya ntar malam jam 10 tidur, bangun pagi pasti kan. Nah besoknya kayak gitu lagi. Cuman jangan dibiasain lagi begadang. Kalau udah begadang berat pasti mau bangun pagi lagi. Betul. Apalagi ada wedding kan pagi-pagi ya. Pagi-pagi ada weddingan atau ada syutingan. Ya Allah. Aduh, mana moodnya belum. Ya, mata panas. Aduh. Mau ngerokok aja gak mood rasanya. Ya sudahlah. Satu lagi nih Jose. Ya. Ada satu lagi. Dua sih sebenarnya, tapi kita lihat yang satu ini kayaknya menarik nih. Apa Daniel Jose itu kurang suka dan kurang cocok sama makanan western. Wah, kok tahu tuh? Nah itu ada burung biasa ngomong. Jadi sakti berarti. Ada apa dengan makanan western? Karena apa ya, Bang? Kita ini kan orang kampung ya. Waduh. Jadi lidahnya tuh nggak cocok Bang. Iya, per-peran aja, jujur aja. Iya. Jadi bener-bener kayak makanan kayak ikan masih mentah gitu kan. Kayak makan Jepang gitu kan. Iya. Kayak cuminya belum direbus, ini bener-bener udang masih hidup. Iya. Jadi orang kok bisa makan yang gini-gini gue Iya, bilang. betul. Gue lihat aja kayak ini hilang nafsu makannya. Iya, mending dimasak dulu ya. Mending dimasak dulu baru kan. Kalau aku memang gak bisa Bang makan western gitu. Oke. Makanan yang ya kayak Padang lah gitu ya. Oh Padang. Padang, pecel lele mungkin. Jadi selera makannya tuh. Sambal tomat ya. Ya itu ya. Nambah lagi biasanya tuh sambal ya. Tapi kalau makanan seorang Daniel Jose paling favorit dari semua Bang? Makanan ya. Aku tuh makanan khas sih Bang sebenarnya. Apa tuh? Tuh ada khas dari Bangka Belitung namanya lempah kuning. Lempah kuning? Bang Raffi pernah dengar lempah kuning? Belum, ini baru nih. Baru dengar ya? Baru. Jadi lempah kuning itu, dia tuh makanan khasnya Bangka Belitung. Bumbunya tuh dari misalkan kunyit, bawang, terus pakai terasi, ada jahenya dikit. Jadi bener-bener itu kuahnya tuh warna kuning. Kalau di sini apa nih bilangnya kalau ikan ada kuah kuning? Gulai. Kalau Padang kan gulai. Beda lagi bumbunya. Beda lagi. Kalau sama orang Medan tuh ada ikan arsik namanya. Ikan arsik. Nah itu beda ya. Tapi tetap berkuah juga. Berkuah kuning. Mungkin kayak gitu. Cuman rasanya khas dia. Karena terasinya kalau kita bilang itu terasinya belacan. Apakah di sini ada Aurel? Tidak ada ya? Ada asisten saya. Tolong carikan makanan itu ya. Itu lempah kuning itu coba kita harus coba itu. Harus dicobain itu Bang. Itu harus coba lempah kuning. Selain di rumah, pernah beli di mana? Itu kalau di Bangka itu banyak. Warung lempah kuning itu banyak. Ada lempah kuning yang lagi tren tuh di Bangka. Namanya lempah kuning Muara. Aku baru pertama kali nyoba, tapi bikin ketagihan. Besoknya pengen balik lagi. Karena benar-benar khas banget itu Bang bumbunya. Ini gila aku bilang. Yang bikinnya wajar. Memang orang dari sononya. Dari Bangka, daerah sononya. Saya diajak ngomong makanan jadi melek. Boleh lah itu nanti. Ini boleh. Mudah-mudahan Bang Raffi nanti ada main ke kalau Bangka Belitung aku pasti kabarin kamu. Siap. Jos ini pokoknya lagi di Bangka Belitung apa makanannya gitu. Oke. Satu lagi deh terakhir nih. Katanya ada jargon dari anak-anak idol kemarin ke Daniel Jose. Katanya paling suka bilang kata inilah. Iya itu ya, betul. Itu benar. Benar. Kenapa? Jadi kan waktu itu tuh kita kan karantina bareng sama anak-anak idol yang lain. Nah aku tuh satu kamar sama Nel tau gak? Nel yang rock gitu, rockers. Yang rocker. Satu kamar sama Rahman, Diman, Syah. Diman. Jadi kita satu unit apartemen tuh 4 orang. Diman, Rahman, Nel sama aku. Ya. Berempat kita.
Jadi bener-bener sering kumpul, jadi nongkrongnya bareng sama cewek-cewek juga. Sama Salma. Nah aku deket banget sama Salma. Salma, sama Sharla. Oh Sharla ya. Sama Anggis. Jadi dia itu suka, karena aku kan orang Sumatera kan. Iya. Jadi logat Indo ngomong Sumatera tuh kan agak rada-rada gimana gitu, bener kan? Mungkin Bang Raffi juga dengernya gitu kan? Iya betul. Saya soalnya papa orang Padang. Oh Padang. Ayah orang Padang. Di mana? Padang awas ya? Wah di Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi. Kota Gadang. Oh Kota Gadang. Aku di Pariaman. Oh orang Awak ternyata. Iya. Bang. Bercanda. Temen. Ada temen orang Pariaman. Saya pikir bener orang Padang. Habis ini mau saya ajak. Bahaya kalau dibahas ajak bahasa Padang, akhir nggak bisa bahasa Padang, kacau juga. Oke, terus tadi bareng-bareng sama teman-teman. Ya. Terus inilah tuh nama inilah. Jadi ngikutin suara Boy William. Boy William kan inilah ke-13 peserta yang akan tampil malam ini dia bilang. Jadi random aja gitu bang. Nah si Anggis itu seneng sama-sama. Dia kayak ngakak aja gitu ketawa. Bang Jose kok bisa aja lu. Bilang kan lebay lu. Bilang gitu kan. Kayak random aja gitu. Misalnya ada Boy William masuk. Oh Bang Boy. Inilah. Jadi Bang Boy juga. Kenapa sih Daniel bilang. Kamu kok inilah terus. Lagi. Inilah. Bener gak Boy William? Bener gak Boy William? Oke, dia gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Jadi Anggis, dia kan salah satu adik juga ya waktu dia ada. Dia kan anaknya agak rada manja juga gitu. Jadi kalau dikasih random gini, lucu-lucuan gini, dia seneng. Dia terhibur akhirnya. Bang Jose sini. Jadi dia akhirnya seneng cerita, curhat juga, Nabila juga. Nabila kan paling bungsu tuh di antara kita. Betul. Paling muda. Bang Jose sini dong. Aku ada cerita gitu. Jadi aku yang dengerin ceritanya mereka berdua. Oke. Jadi aku tuh tipikal orang yang seneng denger cerita. Orang tuh lagi cerita gini, denger aja gitu. Oh gini. Mungkin ada masukan. Ada yang pengen aku kasih klarifikasi gitu. Pendengar yang baik ya gitu bang. Oke. Inilah berarti tadi ya. Saya gak bisa. Jangan diminta nanti ya, ini beliau aja. Oke, Jose, kita main game dulu nih. Ayo, game apa tuh? Game namanya This or That. Apa tuh? Kita ambil 4 deh. Kita ambil 4 pertanyaan. This or That ini tuh ada sebuah pertanyaan yang isinya ada 2 pilihan. Ini atau itu, this or that. Tinggal dipilih aja dan jelasin sedikit kenapa. Yang pertama, lupa lirik atau mic. Bukan. Berarti gitu. Daniel Jose, lupa lirik atau mic mati? Kalau aku lupa lirik. Kalau lagi manggung nih, orang pasti pada hafal liriknya. Oh jadi mending lemparin. Oh. Kalau mati mic kan agak panik tuh bang, rada-radanya kan lagi asik, lagi dapet tuh suasana ininya. Tiba-tiba mic mati kayak mending lupa lirik. Oke, berarti dari lupa lirik ya. Ini bisa lemparin ke teman-teman kayaknya. Berarti kalau dia begini bisa jadi dia lagi lupa lirik. Ya. Bisa jadi. Selanjutnya, gimana nanti atau nanti gimana? Mending yang mana? Gimana nanti atau nanti gimana? Nanti maksudnya? Ya gimana? Nanti gimana? Oh nanti gimana? Nanti gimana? Merencanain dari jauh-jauh hari. Gitu. Aku orangnya gitu bang. Oke. Pengen nanti ada tujuan tuh satu. Cuman nanti gimana ya? Oh. Gitu benar. Nanti gimana? Karena mungkin kamu sudah pernah tertempa dari merantau tadi. Jadi lebih merencanakan, next stepnya 10 langkah ke depan, 20 langkah ke depan saya harus ngapain. Ya, benar Bang Raffi. Nice. Selanjutnya, ditinggalin atau ninggalin? Ditinggalin atau ninggalin? Wah, ini bahaya ini. Sebenarnya ini jawabannya tuh 50-50 sebenarnya. 50-50. Antara ninggalin atau ditinggalin. Iya. Sebenarnya tergantung ya. Lihat situasi dan sikonya dulu. Iya. Misalkan nih, gak cocok lagi nih, tinggalin. Oke. Aku tinggalin aja deh.
Tinggalin. Oke. Berarti ya untuk menyelamatkan jawaban dia saya bisa bilang bahwa Daniel Jose ini laki yang bertanggung jawab. Berarti ketika dia sudah meninggalkan itu ada alasan berat kenapa dia melakukan seperti itu. Laki yang bertanggung jawab nih. Ini baru laki gitu ya. Gila. Itu tuh jangan-jangan di kantor ini akan jadi inside jokes ya. Inilah. Iya. Satu pertanyaan terakhir. Yang ini juga sebuah pertanyaan fundamental untuk karir kamu ke depannya. Rilis album 1 tahun sekali atau rilis single tiap 3 bulan sekali? Karena kontraknya sama label Didi Musik ini 2 tahun. Jadi 2 tahun tuh kita ngapain aja. Jadi 5 single. 5 single. Jadi per 3 bulan single, Bang. Per 3 bulan single? Iya, per 3 bulan single. Berarti akan ada single lagi dalam waktu dekat? Beberapa bulan udah lagi? Ada sebenarnya. Udah selesai rekaman, aransemen segala macam tuh. Tinggal bikin video klipnya. Rilis. Cuman cari ini dulu. Cari momennya dulu. Oke. Karena kan baru selesai rilis tuh kemarin. Iya. 13 hari yang lalu baru rilis. Jadi pengen fokus orang-orang ke 1000 tahun dulu. Oke. Setelah ini saya akan minta spoiler, teman-teman jangan. Saya akan minta spoiler di setelah ini semua beres karena saya penasaran. Karyanya akan sekeren apa nanti setelah ini. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Daniel Jose semua ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini adalah inilah salah satu apa ya, cerita yang aku jadi banyak belajar gitu. Aku jadi mungkin dari cerita yang tadi kamu tidak bermaksud untuk mengajarkan teman-teman, betul. kamu mau cerita, tapi mungkin aku mewakili teman-teman. Kami banyak belajar dari cerita Jose. Bahwa ya perjuangan itu harus dimulai aja dulu dengan dibarengi dan diiringi dengan doa. Gitu, doa, dan kalau bisa bukan minta restu ya, lebih ke yakinkan orang-orang yang sekeliling kita bahwa kita tuh bisa mempertanggungjawabkan itu. Iya, betul, Bang. Itu keren. Itu satu poin yang menarik. Jose. Ini ada oleh-oleh nih. Jadi gak mungkin dong tamu ke kamarnya Raffi Andika tidak kita bawakan bingkisan. Jadi Chamber Talk sama Lenis Teras nih ada ucapan dan hadiah jalan-jalan buat kamu nanti. Buat bekal. Terima kasih banyak. Apa itu bilangnya, coba dibaca. Dear Daniel Jose, cinta sejati bukan tanpa masalah. Tapi yang memiliki banyak rintangan dan mampu melalui semuanya. Keren. Kata-katanya keren. Jose, terakhir mungkin teman-teman bisa cek sosial media di mana aja, atau yang mau nonton video klipnya di mana boleh? Sosial media aku Instagram Daniel Pratama _9, TikToknya sama. Nah, buat pengen nonton video klip 1000 tahun ada di channel YouTube-nya Didi Musik. Saksikan ya, guys. Tuh, pokoknya jangan lupa dengerin semua ya baru satu sih, cuman kalau gue ngomong ini tuh bisa nanti ke panjang ya. Nanti karyanya Daniel Jose di semua streaming platform dan juga di request di radio-radio kesayangan kalian. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita-cerita dari Daniel Jose yang relate sama kalian. Jose, thank you banget. Bang Raffi Andika. Ini harus salam, ini orang keren banget. See you guys on the next episode. Peace.